Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas masalah penelitian skripsi. Jadi nanti mungkin pada pertemuan kali ini ada tugas, jadi kalian harus ingat, ada tugas terkait tentang pembuatan judul penelitian dan kenapa mengambil judul tersebut. Kenapa saya langsung tugasnya seperti itu, supaya nanti ketika kalian skripsi itu sudah tidak bingung lagi, seperti itu. Atau mungkin ketika Anda serius dengan tugas yang pada semester 5 ini, jadi kalian ketika skripsi tinggal melanjutkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Apa sih itu penelitian skripsi? Jadi skripsi itu merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi. Karya ilmiah itu kan banyak ya, jurnal dan sebagainya itu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa pada tingkat S1. Jadi pada tingkat sarjana. Kemudian, skripsi itu merupakan karya ilmiah yang disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan atau sarjana non-pendidikan. Sarjana pendidikan itu berarti guru. Kalau sarjana non-pendidikan itu contoh misalkan teknik, kemudian ekonomi, kemudian kedokteran, dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian, tadi dia itu digunakan untuk mempertahankan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana. Jadi ketika kalian nanti sudah melakukan penelitian, kemudian disusun laporannya, kemudian akan melakukan sidang, itu adalah dipertahankannya itu adalah di sidang. Apakah betul ini adalah skripsi buatan Anda? Seperti itu ya. Jadi dipertahankan itu di sidang nanti. Kemudian kita akan membahas karakteristik penelitian dan langkah-langkah penelitian. Nah, karakteristik penelitian untuk skripsi jenjang S1 ya atau sarjana. Jadi penelitian itu bersifat mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi topik dan objek penelitiannya tidak harus orisinil. Dia sifatnya itu hanya mendemonstrasikan apa yang telah ia dapat selama masa kuliah atau pas di perkuliahan seperti itu. Jadi yang seperti saya bilang kemarin itu cukup satu metode saja itu sudah cukup. Atau misalkan gini contoh, karena topik dan objek penelitiannya tidak harus orisinil, mungkin kalian juga bingung. Nah, ini saya contohkan ya. Misalkan itu contoh judul penelitian, misalkan sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin menggunakan metode AHP. Misalkan AHP itu misalkan sudah dilakukan oleh si B 2017. Nah, Anda ingin karena Anda di semester 8 nanti ingin melakukan penelitian, makanya Anda misalkan, oh ya udah saya mah ingin membuatnya sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bidik misi atau penerima KIP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan menggunakan metode AHP. Kan cuman hanya bedanya dia ini kan bedanya itu di si penelitiannya tadi itu dia itu penentu keluarga miskin, dia itu penentu misalkan yang bidik misi seperti itu. Misalkan contoh lain juga gini. Si B itu di tahun 2017 sudah melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan beasiswa bidik misi di UMP menggunakan metode AHP. Nah, kamu di sini misalkan kamu menggunakan judul gini, sistem pengambil keputusan penentu bidik misi. Oh iya, sekarang bidik misi sudah tidak ada ya, jadi dirubah namanya KIP.
Jadi bukan bidik misi lagi, jadi rubah namanya KIP. Penentu KIP, penentu mahasiswa penerima KIP menggunakan metode AHP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Itu nggak apa-apa. Metodenya sama, terus objek yang diteliti juga sama. Kemudian, oh iya, tempatnya ternyata berbeda. Tidak apa-apa. Berbeda pun juga tidak apa-apa. Karena saya yakin di UMP dan di STIMIK pasti itu persyaratannya berbeda. Misalkan di UMP itu penerima si bidik misi itu dia harus TOEFL-nya misalkan 450. Kemudian dia harus ada tes-tes khusus, misalkan seperti itu. Nah, di STIMIK tuh karena memang STIMIK itu adalah baru, oh iya, yang penting dia duluan yang daftar deh kayak gitu. Atau misalkan dengan nilai rapot sekian juga bisa seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ada tes TOEFL dan sebagainya. Nah, itu kan pasti berbeda kan, variabel-variabel yang dibutuhkan pun pasti berbeda antara yang dia di UMP sama yang di STIMIK. Itu tidak apa-apa. Jadi hanya beda tempat pun itu tidak apa-apa. Atau beda metode. Misalkan yang di UMP itu menggunakan metode AHP. Kalian yang di sini menggunakan metodenya misalkan Fazi. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Atau contoh lain misalkan contoh lain itu pendeteksian, misalkan alat pendeteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing. Misalkan sudah ada tuh penelitiannya 2017. Nah, kalian ingin melakukan penelitian, oh iya, Anda ingin membuat alat pendeteksi plagiarisme, tetapi Anda menggunakannya metode Rabin Cup. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi paham ya, jadi tidak harus orisinil kok kalau untuk penelitian S1. Sama pun juga tidak apa-apa kayak gitu. Karena memang dia tadi sifatnya mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa. Jadi jangan asal kopas juga ya tentunya. Jadi oh iya karena tidak boleh karena memang tidak apa-apa, tidak harus orisinil juga. Jadi Anda ngejiplak gitu loh. Nah, ngejiplak juga kan Anda harus buat sistemnya dan sebagainya kan, kayak gitu. Nah, itu juga nanti akan dipertahankan. Kalau asal ngejiplak aja, nanti dikhawatirkan itu Anda ketika misalkan pas waktu sidang nanti, itu Anda tidak bisa menjawab sama sekali. Karena saya beberapa pengalaman terkait, mungkin saya juga kan pernah melakukan sidang skripsi, sidang tesis, dan itu kan kalau untuk di S1 saya sidang skripsinya itu dilihat oleh teman-teman kita gitu. Kita di depan, kemudian diuji, dan teman-teman kita bisa melihat. Nah, ada beberapa teman yang memang dia tidak bisa apa ya, mempertahankan argumennya seperti itu. Jadi yang paling penting dalam sidang sidang itu mempertahankan argumen kalian terhadap penelitian yang kalian telah lakukan seperti itu. Saya juga pernah nguji di sini, nguji mahasiswa MJ. Jadi pas ditanya, "Kenapa kamu ngambil judul ini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa penelitian kamu itu menggunakan metode A? Kenapa menggunakan metode B?" Dia tuh cuman hanya terdiam saja. Jadi jangan sampai kalian nanti ketika misalkan di sidang itu hanya diam saja seperti itu. Jadi ketika penguji, kenapa kamu mengambil judul tersebut? Kalian harus menjawabnya dengan apa yang kalian tulis seperti itu di laporan. Jadi nggak perlu harus dibaca seperti itu. Jadi ya intinya aja kenapa kamu mengambil judul tersebut. Jadi benar-benar kalian harus mempertahankan argumen kalian. Dan ketika si penguji itu menanyakan kenapa ini, kenapa nggak ini aja, ini kan lebih baik gitu loh. Jadi kalian jangan langsung ngedown kayak gitu. Kalian jelaskan aja kayak gitu. Tapi jelaskan jangan seperti ini juga. Ya karena saya menginginkan metode itu aja, Pak. Jadi alasannya yang real gitu loh. Yang rasional. Karena kalian mahasiswa jangan sampai ya saya ingin aja menggunakan metode penelitian ini. Saya ingin aja sih menggunakan judul ini. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Jadi tadi saya ingatkan, ketika sidang itu dia hanya mengkonfirmasi si penguji itu. Nah, tadi dia penelitian skripsi itu karakteristiknya yang nggak apa-apa, sama juga tidak apa-apa karena dia sifatnya mendemonstrasikan apa yang telah dia pelajari. Seperti itu berbeda dengan S2 dan S3.
Jadi sama pun tidak apa-apa, yang tadi misalkan bedanya tempat, yang satu di UMP, yang satu di STIMIK. Karena pasti kan variabelnya berbeda. Atau yang tadi misalkan sama-sama di STIMIK penelitian tersebut, misalkan si A itu dulu pernah melakukan penelitian. Jadi judulnya itu sistem mengambil keputusan untuk menentukan penerima bidik misi menggunakan metode AHP di STIMIK MPB. Kemudian si C itu karena baru mau skripsi. Nah, dia tiba-tiba kepikiran kayaknya saya menggunakan Faji aja deh metodenya. Jadi sama judulnya itu. Sistem mengambil keputusan menggunakan penentu penerima bidik misi menggunakan metode yang kemarin itu menggunakan AHP. Oh, dia menggunakan Faji di STIMIK juga, tempatnya di STIMIK, hampir judulnya sama, cuman hanya metodenya saja yang berbeda. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi paham ya? Karena setiap metode itu pasti kan berbeda. Kemudian juga tahapannya juga dalam mengambil sebuah keputusan itu juga berbeda juga seperti itu. Tahapannya berbeda setiap metode. Caranya ya. Jadi kemarin juga saya udah jelaskan metode itu apa. Jadi metode itu adalah cara ketika kita mencari cara masak mie instan berarti adalah metode memasak mie instan seperti itu. Jadi metode itu adalah cara. Kemudian cakupan penelitian pada umumnya kohesif atau melekat pada suatu bidang ilmu tertentu. Jadi biasanya dia melekat banget terhadap bidang apa, misalkan SPK kah, atau keamanan informasi kah, atau ke jaringan kah, atau misalkan ke intelligence kah, atau ke forensik kah, dan sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, karakteristik skripsi itu. Topik skripsi dapat bersumber dari permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan bidang studi atau bidang keahlian mahasiswa. Nah, jadi karena kalian itu adalah di jurusan IT maupun SI atau teknik itu kan hampir sama ya, kayak gitu. Jadi kalian pun ketika nanti memilih topik skripsi pun harus sesuai dengan bidang kalian gitu loh. Misalkan tadi membuat alat pendeteksi plagiarisme menggunakan apa, kemudian membuat sistem keamanan informasi untuk keamanan tambahan email menggunakan metode kriptografi RSA atau misalkan yang lainnya seperti itu. Itu tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kalian gini bikin sebuah penelitian atau topik penelitian karena sekarang di masa pandemi atau misalnya apa gitu ya. Atau misalnya gini, Anda membuat judul penelitian. Misalkan judul penelitiannya itu adalah penggunaan metode PJBL (Project Based Learning) untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa kayak gitu. Jadi penggunaan metode Project Based Learning. Nah, Project Based Learning itu kan dia itu adalah metode pembelajaran. Kayak misalkan metode dalam pembelajaran itu, oh iya dia setiap ngajar itu si dosen itu pasti ngasihnya tugas. Supaya kenapa? Supaya mahasiswa lebih mandiri seperti itu misalkan. Ada juga dia berbasis masalah. Dia mencari masalah dulu, kemudian dipecahkan kayak gitu loh. Si masalah tersebut, bagaimana solusinya seperti itu. Itu ketika Anda topiknya seperti itu tidak bisa dipakai di jurusan kalian karena itu adalah lebihnya topiknya kemana? Topiknya lebihnya ke guruan, ke jurusan keguruan. Itu keguruan itu bisa menggunakan itu. Tetapi ketika Anda tambahan lagi, misalkan metode PJBL dengan berbasis e-modul gitu loh. Atau misalkan apa? Atau misalkan Anda ingin membuat sistem pembelajaran daring karena COVID ini. Nah, itu tidak apa-apa. Misalkan Anda membuat sebuah sistem atau aplikasi seperti Ruang Guru. Sistem atau aplikasi seperti Ruang Guru. Itu masuk nggak sih, Bu, ke dalam penelitian untuk jurusan IT? Tentu masuk.
karena dia tadi aplikasi ruang guru. Jadi di sana itu berisi materi-materi, pembelajaran, tutorial, dan sebagainya itu bisa, sangat bisa. Tetapi kalau misalkan tadi penggunaan metode pembelajaran berbasis project kayak gitu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Jadi di judul tersebut itu mana yang terhubung dengan IT-nya? Kan tidak ada seperti itu, jadi tidak bisa. Itu paham ya? Kemudian skripsi ditulis atas dasar hasil skripsi ditulis atas dasar hasil pengamatan dan observasi lapangan dan atau pengenalan atau penelaahan pustaka yang relevan. Jadi ditulis itu berdasarkan hasil pengamatan kalian seperti itu di lapangan seperti apa, kenyataannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian dibantu juga dengan rujukan-rujukan pustaka yang relevan. Jadi bukan hanya dari Wikipedia kayak gitu, internet dari internet yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan apa ya hasilnya tersebut seperti itu. Jadi ketika kalian menelaah di pustaka atau misalkan kalian ingin merujuk kemana gitu loh tentang si skripsi Anda gitu atau tentang penelitian Anda. Jadi Anda harus mengambilnya itu di buku, kemudian di jurnal kayak gitu. Kenapa? Karena kan kayak jurnal kayak gitu kan jelas diterbitkan oleh siapa. Oh iya, diterbitkan oleh Zivo. Misalkan jurnal informatika UAD. Kemudian, oh iya, jurnal ini diterbitkan oleh Hasana. Kalau Hasana kalau nggak salah itu apa ya, UMS atau apa ya. Terus kemudian, oh iya, ini jurnal internasional yang diterbitkan oleh Izayan, oleh misalkan Ijaksa, kayak gitu. Itu jadi harus jelas ketika Anda merujuk. Misalkan saya ingin melihat atau mencari tentang si judul ini. Saya ingin melihat juga sudah ada enggak yang meneliti ini. Kemudian Anda merujuk atau misalkan Anda mencari tuh. Nah, carilah jangan asal-asalan di internet kayak gitu. Misalkan Wikipedia atau misalkan blog-blog yang tidak jelas atau tidak resmi gitu loh dikeluarkannya. Itu tidak bisa ya untuk penelitian. Jadi kalau untuk penelitian itu harus sudah jelas dan sudah jelas diterbitkan oleh siapa dan memang itu sifatnya resmi gitu loh. Paham ya? Jadi kayak jurnal internasional, nasional, kemudian juga proceeding, kemudian lagi buku, kemudian skripsi bisa, tesis bisa, disertasi bisa. Atau misalkan Anda ingin kayak mengambil studi kasus. Jadi studi kasusnya misalkan Anda cari di berita-berita media cetak, itu media cetak juga tidak apa-apa karena kan dia jelas dicetak oleh siapa, dipublish oleh siapa, itu media cetak. Koran misalkan di Kompas atau apa, detik.com dan sebagainya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi sudah jelas loh dikeluarkan oleh siapa. Kemudian skripsi ditulis sendiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan telah ditetapkan oleh surat tugas dekan, ketua, atau wakil ketua 1. Jadi, skripsi itu ditulis oleh kalian ya. Kemudian dengan bimbingan, jangan sampai nih kalian itu skripsi nulis sendiri kayak gitu. Nanti datangnya itu ketika mau sidang kayak gitu loh. Datangnya itu ketika dia mau sidang saja bimbingannya. Jadi jangan salahkan si dosen ketika si dosen itu langsung marah kayak gitu. Jadi banyak sekali nih. Ini kan eh, sebelum kalian skripsi itu kan nanti ada KP, kerja praktek, ada KKN. KP itu nanti ada juga penulisan laporannya. Kemudian KKN juga sama, ada penulisan laporan juga. Apa aja sih yang kalian lakukan selama kerja praktek, selama misalkan 1 bulan apa 3 bulan. Kemudian apa aja sih yang kalian lakukan selama KKN, itu kan harus ditulis di dalam bentuk laporan. Nah, kebanyakan sih mahasiswa itu eh,
Jadi males-malesan untuk bimbingan. Tahu-tahu ketika misalkan udah deadline-nya tiba, udah baru tuh, mohon maaf Bu, ini gimana? Saya ini kan sudah telat sekali, kayak gitu. Mohon maaf ya Bu, untuk segera dikoreksi, kayak gitu. Ya, si dosen tersebut, si pembimbing tersebut pasti udah jengkel banget, kayak gitu. Jadi ada beberapa kemarin yang ngadu juga sih mahasiswa itu ke saya. Kenapa sih si dosen ini tuh susah dihubungi kayak gitu. Ini kan padahal saya udah waktunya deadline banget. Hari ini harus udah di-upload misalkan seperti itu. Nah, kemudian dia screenshot juga apa namanya? Si jawaban si dosen tersebut. Nah, ternyata setelah saya screenshot, bukan setelah saya menerima screenshot dari si mahasiswa tersebut, oh saya paham. Ternyata si mahasiswa ini tuh tidak pernah bimbingan, tahu-tahu bimbingan itu ketika sudah deadline. Jadi wajar ketika si dosen itu tidak mau ngerevisi atau tidak mau apa ya mengecek si laporannya tersebut. Orang dia datangnya aja pas deadline-nya kok kayak gitu. Jadi ingat ketika kalian skripsi itu minimal 1 bulan itu 2 kali kalian itu harus bimbingan. Atau misalkan 1 minggu itu sekali kalian itu bimbingan. Jadi paham ya? Jadi jangan sampai kalian itu ketika misalkan skripsi itu kalian bimbingan itu ketika akan sidang proposal, ketika kalian akan sidang skripsi, itu jangan kayak gitu. Paham ya? Jangan mendadak gitu loh. Karena masalahnya ketika kalian dadakan, jadi misalkan nih, ini uploadnya itu sekarang. Misalkan kalian ingin mengupload laporannya kerja praktek. Nah, kalian itu bimbingannya itu pada hari itu pula atau misalkan sehari sebelum diupload. Si pembimbing itu pasti jelas marah kayak gitu. Kenapa? Karena si pembimbing itu tidak mau karena bingung ngoreksi yang mana. Terus kemudian kamu juga bisa apa enggak apa ngerevisi apa dari hasil perbaikan si pembimbing kayak gitu. Karena ketika laporan sudah diupload, ketika cuman asal-asalan, eh, apa ya, reputasi si pembimbing itu jadi taruhannya juga. Misalkan nih, si pembimbing si Bu ini namanya si A. Nah, si A itu ternyata laporannya, aduh berantakan, kayak gitu. Udah diupload lagi, kayak gitu. Itu, ini siapa sih pembimbingnya? Pasti kan orang yang membaca itu siapa sih pembimbingnya? Oh, Bu ini, oh Pak ini. Itu kan reputasinya jelek ke si dosennya. Jadi kalian harus paham itu. Dan dalam sebuah pembuatan laporan, misalnya laporan KP, KKN atau skripsi, itu ada minimal untuk bimbingan. Misalkan minimal untuk ujian atau sidang proposal harus dia eh, melakukan bimbingan minimal 4 kali. Ketika dia ingin skripsi, minimal dia bimbingan 5 kali. Jadi ketika kalian belum bimbingan sampai 5 kali, itu kalian tidak bisa mendaftar sidang, paham kan? Seperti itu. Kemudian pembimbing itu ditetapkan oleh surat tugas dekan ya, atau ketua atau wakil ketua satu. Nah, karena kalau dekan itu artinya untuk di universitas, itu dekan. Kalau di sekolah tinggi, itu kayak di kita, itu adalah ketua. Paham ya? Jadi oleh ketua. Jadi dekan dengan ketua itu adalah setara sebenarnya. Jadi kalau di universitas itu dekan. Jadi pasti ada rektor kan kalau universitas itu. Kalau sekolah tinggi itu bukan rektor tapi ketua. Karena itu sejajar dengan dekan. Jadi kalau sekolah tinggi itu satu rumpun ilmu. Misalkan dia kayak di kita nih STIMIK, rumpun ilmunya apa? Oh teknik, teknik komputer. Terus kemudian ada sekolah tinggi STKIP, itu tentang keguruan. Jadi dia itu memang jurusannya yang berada di perguruan tinggi itu tentang keguruan. Misalkan, oh iya, jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan pendidikan ilmu komputer, jurusan pendidikan eh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, seperti itu. Jadi pendidikan, kalau pendidikan itu lebihnya ke STKIP. Tapi ketika misalkan di dalam perguruan tinggi itu ada misalkan tekniknya, ada fakultas eh,
keguruannya. Jadi ada keguruan, ada teknik, ada ilmu ekonomi, kayak gitu. Itu berarti sudah masuknya universitas. Nah, kalau wakil ketua satu itu berarti kalau untuk di sekolah tinggi terserah surat dekan itu surat pembimbing misalkan skripsi atau apa itu boleh dari ketua atau dari wakil ketua satu, tapi biasanya itu dari ketua. Nah, kemudian skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita adalah orang Indonesia, tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Untuk program studi atau jurusan tertentu, skripsi dapat ditulis dalam bahasa minat, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, atau bahasa asing lainnya. Dengan menulis abstrak dalam bahasa minat, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lainnya. Jadi gini, maksudnya untuk program studi atau jurusan tertentu, skripsi dapat ditulis dalam bahasa asing lainnya. Contoh misalkan kalian jurusannya jurusan ngambil jurusan keguruan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Tentunya pasti nih si skripsi itu harus menggunakan bahasa Inggris. Ketika kalian menggunakan jurusannya bahasa Arab, biasanya itu ada aturan. Oh iya, karena dia jurusan bahasa Arab, berarti si skripsi itu ditulis dalam bahasa Arab. Itu ada seperti itu banyak sekali. Karena rata-rata seperti itu sih. Contoh juga pas waktu saya kuliah di S1, itu kan dia itu bahasa Sunda ya, ada keguruan bahasa Sunda. Jadi ketika dia menulis skripsi itu, dia menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Tetapi kayak kita misalkan jurusan IT, jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan misalkan eh, pendidikan biologi, atau misalkan ilmu ekonomi, kedokteran, dan sebagainya, tentunya pasti pakai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian ketika di abstrak, itu rata-rata kan dia menggunakan bahasa Inggris, tetapi itu tergantung si jurusan tadi itu kamu mengambilnya jurusan apa? Jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Arab. Nah, biasanya kalau memang dia jurusan tersebut, dia menggunakan bahasa tersebut. Kemudian skripsi dipertahankan sendiri oleh mahasiswa di hadapan tim penguji yang ditetapkan dengan surat tugas si ketua, karena kita di STIMIK ya, atau surat tugas dari wakil ketua satu. Jadi itu, nanti ketika kalian nih udah penelitian, kemudian ditulis laporannya, sudah bimbingan apa minimal yang disyaratkan oleh perguruan tinggi tersebut, kemudian kalian daftar, kemudian sudah ada waktu sidangnya, jadwal sidangnya, tim penguji itu biasanya sih dua ya, untuk tim penguji untuk S1 itu biasanya dua. Nah, nanti kalian pertahankan tuh di depan si tim penguji dengan pede. Artinya percaya diri ya, jangan sampai grogi atau misalkan seperti apalah. Jadi kalau ketika misalkan kalian grogi, masih mending kalian bawa sesuatu lah ketika misalkan Anda sidang, misalkan bawa bullpoint terus Anda main-mainin tuh bullpointnya supaya Anda, oh iya ketika grogi itu Anda lebihnya ke si bullpoint tersebut. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kalian terlihat grogi dan kalian harus mempertahankan uh, apa yang telah kalian teliti. Jangan sampai si penguji bilang seperti ini kalian harus jadi kalian langsung ngedown gitu. Sebenarnya si penguji itu hanya mengkonfirmasi saja benar apa tidak bahwa penelitian ini adalah penelitian yang Anda lakukan. Dan kemudian ketika misalkan tadi itu, kenapa kamu memilih judul penelitian ini? Misalkan kalian hanya menjawab biasanya ingin aja sih Pak, kayak gitu. Kenapa kamu menggunakan metode AHP, bukan menggunakan metode Fuzzy? Jadi Anda cuma menjawabnya ya saya ingin aja sih Pak. Jadi menghindari kalimat-kalimat tersebut. Jadi kalian karena sudah menjadi mahasiswa, jadi kalian harus memberi alasan pun yang rasional, yang ilmiah. Paham ya? Lanjut.
Nah, langkah-langkah penelitian. Nah, biasanya dalam penelitian itu jelas ya, memilih masalah atau mengidentifikasi masalahnya dulu. Jadi jangan langsung mencari judulnya. Saya judulnya apa ya? Kayak gitu. Yang keren apa ya? Kayak gitu. Jangan sampai seperti itu juga, seperti itu. Terkecuali gini, misalkan Anda itu lebih dominannya itu di SPK. Saya ingin mencari topik masalah penelitiannya lebih di SPK lah. Atau misalkan saya ingin memilih topik penelitiannya di bidang keamanan lah, kayak gitu. Itu bisa, kayak gitu. Jadi Anda fokusnya karena memang Anda tadi basicnya mampunya itu di SPK, Anda cari tuh suatu masalah yang ada di sekeliling Anda yang nantinya itu bisa diselesaikan menggunakan si sistem pengambil keputusan atau si SPK seperti itu. Jadi tentunya Anda harus tahu dulu masalahnya, harus memilih masalahnya dulu seperti itu. Oh iya ini masalah ini bisa nggak diselesaikan oleh SPK? Oh ternyata tidak bisa. Ya udah jangan karena kamu kan lebih dominannya di SPK. Dikhawatirkan ketika kamu memilih masalah tersebut karena masalah tersebut itu misalkan tidak sesuai dengan kemampuan Anda, lebih baik jangan seperti itu. Tetapi karena memang Anda orangnya penuh tantangan kayak gitu, itu lebih bagus seperti itu ya. Jadi memilih masalahnya dulu, kemudian barulah tentukan judulnya apa. Kemudian oh iya, biasanya kan ada metode menggunakan metode bla bla bla. Anda harus pikirkan tuh, kira-kira menggunakan metode AHP atau FACIA seperti itu. Kemudian kira-kira menggunakan berbasis web atau Android ya, atau mungkin mau keduanya ya. Jadi kalian harus berpikir sampai ke sana, seperti itu ya. Kemudian merumuskan judul penelitian. Merumuskan judul penelitiannya seperti apa. Kemudian studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu tadi latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu dari yang umum dulu biasanya, dari deduktif dulu baru ke induktif. Jadi permasalahan dari umum barulah mengkerucut ke yang khusus sampai dia benar-benar menemukan atau misalkan apa ya, kayak misalkan langsung ke judulnya gitu, mengkerucut benar-benar di bawahnya itu langsung ke judul. Oh, jadi saya itu nanti akan menggunakan judul ini, menggunakan metode ini, seperti itu. Jadi dari permasalahan umum dulu, studi pendahuluan itu. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bab 2 ya. Bab 2 itu biasanya berisi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian Anda. Misalkan tentang SPK nih. Walaupun metodenya berbeda, nggak apa-apa. Jadi masukkan ke dalam penelitian terdahulu. Minimal misalkan harus ada 5 penelitian terdahulu. Nah, Anda harus mengikuti syarat yang sudah ditentukan perguruan tinggi. Biasanya perguruan tinggi itu berbeda-beda syaratnya. Kemudian kedua, tinjauan pustaka. Misalkan Anda terkait penelitiannya itu tentang sistem pengambil keputusan, penentu penerima bidik misi atau KIP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan menggunakan metode AHP, misalkan gitu. Nah, tinjauan pustakanya apa aja? Oh, berarti penerima bidik misi atau KIP. Nah, kalian tulis tuh, bidik misi itu apa sih pengertiannya, KIP itu apa sih? Kemudian berikutnya lagi berarti tentang SPK. Anda ketahui tuh, Anda cari atau Anda cari tuh teori-teori tentang sistem pengambil keputusan, apa aja sih metodenya. Kemudian Anda lebih membahas lagi tentang metode AHP. Anda cari tuh metode AHP itu seperti apa, rumusnya seperti apa. Kemudian dan Anda pun mengambil teori-teori tentang SPK, teori tentang bidik misi dan sebagainya itu jangan asal ngambil dari internet. Oh, langsung nih ada dari Wikipedia atau dari blog-blognya orang yang tidak jelas.
Anda masukkan ke dalam situ. Tidak bisa juga ya, seperti itu. Jadi tadi harus ngambil rujukan itu dari buku, dari jurnal nasional, internasional, kemudian proceeding, kemudian lagi apa? Misalkan media cetak, atau Kompas kah, atau detik.com kah, atau yang lainnya. Jadi paham ya? Jadi tidak bisa mengambil asal-asalan. Sebenarnya ketika makalah pun sama, Anda tidak bisa ngambil asal-asalan dari internet yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, menentukan rancangan dan desain penelitian. Rancangannya seperti apa? Anda ingin metodenya apa? Oh iya, saya ingin menggunakan metodenya itu kuantitatif atau kombinasi. Nah, kombinasi biasanya kalau IT itu kombinasi. Oh iya, kombinasi. Dan di dalam kombinasi itu banyak jenisnya. Misalkan ada R&D. Saya menggunakan R&D yang nantinya itu dia menghasilkan sebuah produk. Jadi Anda harus mengikuti sistematikanya si R&D. Paham ya sampai sini? Misalkan nih, pertama itu si R&D itu tahapannya atau apa aja. Atau misalkan waterfall model, yang tahapannya itu tadi, misalkan dia analisis aplikasi atau analisis penelitiannya. Kedua, perancangan. Ketiga, misalkan pengkodingan. Jadi harus sesuai dulu. Dari analisis dulu, kemudian perancangannya gimana, pengkodingannya gimana. Jadi harus jelas. Jadi Anda harus menentukan rancangan dan desain penelitian. Nah, ketika Anda proposal itu biasanya kan sampai bab 3. Jadi Anda harus di situ harus menentukan rancangan penelitiannya Anda menggunakan apa? Waterfall model, R&D, kuantitatif, kualitatif, atau apa? Seperti itu. Paham ya? Kemudian menentukan subjek penelitian. Nah, untuk menentukan subjek penelitian itu, jadi subjek penelitian itu kayak orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti. Misalkan sumber informasinya dari mana ya, seperti itu. Misalkan sumber informasinya ketika misalkan di keguruan ya, misalnya tadi metode pembelajaran berbasis project untuk meningkatkan prestasi mahasiswa atau siswa. Jadi subjek penelitiannya kan pasti si mahasiswa kan atau si siswa. Nah, kalau misalkan tadi kalian misalnya penelitiannya tentang karya ilmiah, alat deteksi plagiarisme karya ilmiah menggunakan algoritma winnowing. Jadi subjek penelitiannya apa? Subjek penelitiannya karena tadi pendeteksi karya ilmiah, berarti karya ilmiah itu apa aja? Skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi, kemudian apalagi jurnal-jurnal, buku, itu karya ilmiah. Jadi subjek penelitiannya tadi apa? Misalnya tadi, ya tadi itu, tesis, skripsi, dan sebagainya. Itu subjek penelitiannya. Sumbernya apa? Kayak gitu. Atau misalkan Anda ingin menentukan data kemiskinan di daerah A. Berarti apa? Subjek penelitiannya adalah data kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Kemudian berarti data kemiskinan itu Anda dapatkan di mana tuh di daerah tersebut. Misalkan di kelurahan kah, di desa kah, atau di manakah. Nah, itu tentukan sendiri. Kemudian, misalkan tadi menentukan penerima bidik misi atau KIP di STIMIK. Berarti datanya Anda ambil sumber informasinya dari mana? Dari STIMIK kan? Berarti data mahasiswa baru STIMIK MPB tahun berapa? Karena kan bidik misi itu biasanya di awal kan. Jadi mahasiswa baru berarti data. Jadi subjek penelitiannya adalah data mahasiswa baru STIMIK Muhammadiyah Paguyangan tahun 2020 _2021. Jadi seperti itu. Kemudian melakukan analisis data atau olah data.
Nah, untuk melakukan analisis data atau olah data ini, kalian itu harus sesuaikan dengan, nah, si menentukan rancangan dan desain penelitian. Contoh tadi Anda menggunakan waterfall model. Nah, analisisnya itu, pembahasannya itu nanti di bab 4. Jadi dari sini tuh merupakan bab 3. Kemudian melaksanakan penelitian ya. Mohon maaf ini ke kepinclat atau kelewat. Jadi setelah menentukan subjek penelitian itu Anda melaksanakan penelitian. Jadi ini tuh ada di bab 3. Ini ada di bab 2. Ini ada di bab 1. Nah, di bab 3 ini tadi menentukan si rancangan penelitiannya atau desain penelitian seperti apa, subjek penelitiannya apa. Nah, setelah jelas, nah barulah melaksanakan penelitian. Nah, nanti Anda akan membuat proposal itu jadi sampai sini. Jadi sampai menentukan subjek penelitian atau sampai waktu penelitiannya, rancangan waktu penelitiannya seperti apa gitu. Ketika sudah di ACC atau sudah sidang proposal dan proposal itu sudah diterima oleh si penguji proposal, dan nanti Anda langsung melaksanakan penelitian. Jadi sebelum disetujui oleh penguji, Anda tidak bisa melaksanakan sebuah penelitian seperti itu. Jadi harus ada ACC dari penguji atau sudah disidangkan terlebih dahulu di sidang proposal. Setelah itu melaksanakan penelitian. Melaksanakan penelitiannya seperti apa? Jadi sesuai dengan desain penelitian yang Anda rancang. Misalkan tadi menggunakan waterfall model, berarti Anda melakukan penelitiannya seperti apa? Oh iya, karena waterfall model itu nganalisis dulu. Berarti Anda nganalisis dulu tuh tentang si metode AHP, tentang si penerima bidik misi, konsepnya mau seperti apa. Kemudian rancangan penelitiannya. Kedua, nah rancangan penelitiannya seperti apa? Terus codingnya seperti apa? Nah, kemudian melakukan analisis data dan olah data. Nah, sebenarnya ini melaksanakan penelitian, kemudian kalian harus langsung kayak membuat laporannya supaya Anda tidak lupa tadi analisis datanya seperti apa aja tentang metode ini, rancangannya apa. Jadi sesuai ya, di sini tulis misalkan analisisnya seperti apa, rancangannya seperti apa, codingnya seperti apa. Oh iya iya nih, ini coding untuk login, ini coding untuk nanti sistem pengambil keputusannya seperti ini. Jadi kalian harus screenshot si codingnya, kemudian juga harus screenshot juga hasilnya seperti apa. Paham ya? Kemudian benar tidak sesuai dengan hitungan manual kita karena kan metode AHP, metode Fuzzy, metode winnowing, Rabin-Cup itu kebanyakan metode-metode tersebut itu menggunakan atau melibatkan rumus matematika. Nah, kalian sebelum membuat coding makanya harus dianalisis dulu nih. Kalian itu harus analisisnya artinya tentang si metode AHP atau si Fuzzy atau si winnowing dan sebagainya ada secara manual dulu. Hitung secara manual, nah menghasilkan seperti ini. Oh iya, ternyata betul bahwa hasilnya seperti ini, kayak gitu. Kemudian barulah Anda tuh pengkodingan. Pengkodingan sesuai tidak hasilnya dengan apa yang Anda analisis. Kalau belum sesuai, Anda cari tuh sampai betul si coding tersebut. Nah, itu di bab 4. Ini bab 4 nih. Kemudian merumuskan hasil penelitian. Merumuskan hasil penelitian itu artinya berarti di mana? Di kesimpulan. Di kesimpulan merumuskan hasil penelitiannya apa. Jadi si hasil penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalahnya begini misalkan, bagaimana membuat sistem pengambil keputusan penentu beasiswa bidik misi menggunakan metode AHP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan berbasis tanda tanya. Karena rumusan masalah itu harus dibuat per poin dan biasanya sifatnya itu berbentuk pertanyaan. Jadi harus tanda tanya. Jadi harus kalian ingat. Kemudian tujuannya itu menjawab si rumusan masalah. Si rumusan masalah itu tadi kan pertanyaannya. Kemudian si tujuan itu adalah jawaban yang diinginkan. Seperti itu. Misalkan tujuannya tadi artinya membuat membuat sistem pengambil keputusan.
membuat sistem pengambil keputusan penentu penerima bidik misi atau KIP menggunakan metode AHP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Jadi itu jawabannya. Tadi bagaimana membuat sistem pengambil keputusan. Nah, di tujuannya dijawab tuh membuat apa kayak gitu sesuai dengan rumusan. Jadi rumusan dan tujuan itu harus selaras. Karena itu kayak pertanyaan dan tujuan, pertanyaan dan jawaban. Kemudian hasil atau di kesimpulan itu harus menjawab tuh. Harus menjawab si tujuan tadi. Tadi kan dia tujuannya ingin membuat si aplikasi tersebut. Berarti hasil penelitiannya atau kesimpulannya berarti terbuatnya sistem. Jadi bukan membuat lagi, tapi terbuatnya. Terbuatnya sistem pengambil keputusan begini. Paham ya? Jadi rumusan, tujuan, dan hasil penelitian atau di kesimpulan itu adalah terkait. Ketika hasil penelitian Anda atau di kesimpulan Anda tidak sesuai dengan tujuan Anda atau di rumusan masalah Anda, berarti penelitian Anda belum selesai atau tidak berhasil. Atau misalkan atau misalkan hasil penelitian atau kesimpulannya itu ngaco, tidak sesuai. Ya artinya berarti penelitian Anda itu gagal kayak gitu. Jadi harus sesuai ya. Nah, di kesimpulan itu Anda dapat mengambil dari mana? Dari hasil penelitian, dari bab 4, seperti itu. Nah, Anda rumuskanlah di kesimpulan. Kemudian yang terakhir itu adalah menyusun laporan penelitian. Nah, mungkin ada orang yang penelitian dulu, nanti nyusunnya nanti aja. Kalau saya tipenya orangnya sambil neliti, sambil nyusun juga, seperti itu, biar tidak lupa, seperti itu. Nah, terakhir itu adalah menyusun laporan. Tetapi syukur-syukur kalian itu menyusun laporan itu ketika penelitian itu berjalan supaya tidak lupa. Dan menyusun laporan penelitian itu ada sistematikanya sendiri ya, ada misalkan aturan tersendiri. Jadi setiap perguruan tinggi itu berbeda. Misalkan tulisannya harus menggunakan jenisnya apa, Times New Roman lah, atau Arial kah, atau apakah, kemudian ukuran hurufnya berapa, size-nya berapa, 12 kah, atau berapakah, kemudian dia harus menggunakan seperti ini kah. Jadi harus jadi harus disesuaikan dengan aturan penulisan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi STIMIK dan UMP itu pasti berbeda sistematikanya. Nah, baik, yang terakhir itu adalah tugas ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi, tugas untuk minggu besok itu adalah Anda itu membuat topik atau judul penelitian. Jadi, nanti Anda buat tuh judul penelitian dari suatu masalah. Jadi, ingat, jangan judul dulu. Jadi, permasalahannya dulu Anda apa? Barulah ketemulah si topik penelitian atau judul penelitian. Kemudian paparkan tuh permasalahan tersebut dalam bentuk latar belakang masalah dengan konsep tulisan deduktif dan induktif. Jadi dari umum ke khusus ya masalahnya. Dan nanti formatnya itu udah cukup nanti di situ ada nama terus kemudian semesternya berapa, kelasnya apa, kayak gitu. Kemudian cukup latar belakang masalah dan judul. Jadi tidak ada identifikasi masalah, rumusan masalah, atau sebagainya, kayak gitu loh. Jadi kalian cukup latar belakang saja. Dan latar belakang kalian silahkan cari contohnya itu deskripsi atau tesis atau disertasi. Jangan cari sembarangan. Dan itu dengan konsep intinya tulisannya deduktif dan induktif dari permasalahan umum ke khusus. Paham ya sampai sini? Dan tugas ini nanti dikumpulkan. Jadi karena kita ini hari Rabu mata kuliahnya, kalian paling telat mengumpulkannya itu adalah hari Selasa ya. Hari Selasa jam supaya saya bisa ngoreksi nanti
kemudian ketika saya buat video jadi saya bisa membahasnya gitu loh. Jadi jangan Selasa ya, mungkin hari Senin ya, atau mungkin Selasa tapi Selasanya itu Selasa jam 12 siang. Oke, Selasa jam 12 siang itu paling telat Anda mengumpulkan si tugas ini ya. Jadi kirimkan nanti di Google Classroom juga. Nanti saya akan bikin tuh untuk si pengumpulan tugasnya. Paham ya sampai sini? Ketika nanti Anda kurang paham sebagainya, itu bisa langsung ditanyakan lewat grup ya, grup WA. Jangan langsung japri. Kalau langsung japri saya bingung kayak gitu. Jadi di grup WA aja kayak gitu. Kalau misalkan japri, misalkan si A nanya ini, saya jawab nih. Yang tahu kan cuma si A aja kayak gitu. Kemudian si B juga nanya yang sama. Karena tadi langsung japri kan saya jadi kerjaannya double. Jadi ketika Anda japri, mohon maaf nih, saya tidak akan membalas. Jadi Anda langsung japri langsung tuliskan di grup, nanya di grup. Kalau nanya di grup, Anda menanyakan apa, jadi semuanya ketika saya jawab semuanya tahu. Paham ya? Sampai sini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.